Penjual kopi pinggiran ini dipermalukan di depan umum, disiramkan air kopi di wajahnya oleh langganannya, membuatnya sangat malu sekali. Namun siapa sangka pemuda penjual kopi ini adalah calon atasan di perusahaan pegawai kantoran langganannya itu. Bagaimana kisah lengkapnya? Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita simak kisah Arif, si penjual kopi pinggir jalan. Inilah Arif, pemuda sederhana dengan usaha kecil-kecilannya. Setiap hari dia membuka lapaknya di area gedung-gedung perkantoran di tengah-tengah kota Jakarta. Selain kopi dan teh, Arif juga menjual pulsa gesek untuk siapa yang membutuhkan pulsa dadakan. 2 termos besar, rak gantungan kartu perdana, dan 1 stoples kecil berisi kembalian koin menjadi teman harian Arif dalam bertahan hidup. Hampir setiap pagi, ia datang lebih awal sebelum matahari menembus sela bangunan. Ia membersihkan lapaknya, menyusun ulang kartu perdana agar terlihat rapi, dan memanaskan air dalam termos yang ia isi dari rumah. Ia tak banyak bicara, kecuali untuk menyapa ramah pelanggan yang datang. Di seberang jalan, berdiri kantor megah sebuah perusahaan teknologi bernama PT Tunas Raya Teknologi. Setiap hari, dari jam 8 pagi hingga 5 sore, para karyawan berdasi keluar masuk dengan pakaian rapi dan langkah percaya diri. Arif memandangi mereka bukan dengan iri, tapi dengan angan yang kadang ia sembunyikan sendiri. Ia sering melihat Randy, salah satu karyawan yang paling mencolok. Pakaian selalu necis, parfum menyengat, dan mulut yang seringkali mengeluarkan komentar sinis. Beberapa kali Randy membeli pulsa dari Arif, tapi bukan tanpa ejekan. "Lo tuh nggak bosan ya duduk ngemper kayak gini? Gak malu apa dilihat orang?" katanya suatu pagi sambil tertawa bersama 2 rekannya. Arif hanya menunduk. Ia belajar untuk tak membalas. Ibunya dulu pernah bilang, orang sabar itu ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi di hatinya, ia merasa perih. Bukan karena kata-kata itu, tapi karena ia tahu, dirinya memang belum bisa membanggakan siapapun. Setiap selesai melayani pembeli, Arif selalu duduk kembali sambil menuliskan sesuatu di buku kecil. Bukan catatan hutang, bukan juga daftar pelanggan, tapi cita-citanya. Ia menulis dengan pensil pendek, beli motor untuk antar pesanan, punya kios kecil, bisa buka usaha sendiri tanpa digusur. 1 demi 1 pelanggan datang. Beberapa hanya membeli pulsa 2.000, yang lain memesan teh dalam plastik. Arif menyambut mereka semua dengan ramah. Namun tak semua memperlakukannya sama. Suatu siang, hujan turun deras. Lapaknya hanya beratapkan terpal yang mulai bocor di beberapa sisi. Arif bertahan di balik payung besar yang ia pasang miring, sementara tangannya tetap sigap menyeduh teh untuk pelanggan yang berteduh. Di tengah rintik hujan itu, ia mendengar suara klakson keras. Sebuah mobil mewah parkir tepat di seberang. Dari dalamnya keluar Randy yang baru saja kembali dari rapat luar kota. Dengan langkah tergesa, ia menyeberang dan memutuskan untuk membeli kopi panas. "Buatkan kopi hitam, jangan encer kayak hidup lo," ujarnya dengan nada mengejek. Arif tetap menunduk, meracik kopi dengan sabar. Tapi dari wajahnya, jelas terlihat ia sedang menahan sesuatu. Mungkin marah, mungkin sedih, mungkin juga kecewa pada hidup yang seolah tak berpihak. Di momen itu, dalam keheningan gerimis, di bawah terpal bocor dan pandangan hina orang-orang, sesuatu mulai tumbuh dalam diri Arif. Sebuah tekad, yang belum ia tahu akan membawanya sejauh apa. Ejekan yang menampar harga diri. Siang itu panas. Debu jalanan bercampur dengan suara klakson dan hiruk-pikuk kendaraan yang tak henti menyala. Di sudut trotoar, Arif tetap setia di lapaknya. Beberapa botol air mineral, termos besar, dan 1 rak kecil berisi berbagai kartu perdana dan voucher pulsa menjadi teman hariannya. Sore mulai merangkak saat Arif tengah mengaduk teh manis untuk pelanggan. Di seberang jalan, gerbang kantor PT Tunas Raya Teknologi mulai ramai oleh karyawan yang keluar. Salah satunya adalah Randy, lelaki muda berdasi yang nyaris tak pernah melewatkan kesempatan untuk mengejek Arif. "Hoi, juragan teh. Tehnya jangan lupa pakai sabun, biar bersih kayak baju lu yang cuma itu-itu aja," serunya, disambut tawa 2 rekan kerjanya. Arif diam, meski dadanya menghangat oleh rasa malu. Ia berusaha tetap tenang, menunduk sambil menuang air dari termos. Tiba-tiba, seorang pelanggan menabrak bahu Arif dari samping,
membuat tangannya tak stabil. Seketika, teh yang sedang diaduk muncrat ke depan, dan sebagian kecil mengenai lengan dan kemeja putih Randy. Randy terperanjat. Matanya melebar, wajahnya berubah merah. Gila lo ya? Kemeja gue baru. Dasar tukang teh kampungan. Belum sempat Arif menjelaskan, tangan Randy sudah menyambar gelas kopi hangat yang masih di tangan Arif. Dalam sekejap, kopi itu disiramkannya langsung ke wajah Arif. Agar lo tahu rasanya dipermalukan di depan orang, katanya tajam. Arif terdiam, terpaku. Kopi hangat menetes dari pipinya, matanya pedih, dan kepalanya menunduk bukan hanya karena panas, tapi karena rasa malu yang menggigit batin. Orang-orang mulai berkerumun, namun tak satu pun menolong. Randy masih berdiri dengan sombongnya, lalu meludah di samping kaki Arif sebelum pergi meninggalkan kerumunan. Air mata Arif menetes, bukan karena sakit, tapi karena terhina di depan banyak mata. Tapi di lubuk hatinya, sesuatu menyala. Bukan dendam, luka yang membakar semangat. Sore itu Arif pulang dengan langkah berat. Wajahnya masih terasa panas oleh siraman kopi, meski ia sudah membasuhnya berkali-kali dengan air sumur. Ibunya terkejut melihat kondisi anak semata wayangnya. Namun Arif hanya bilang, terpeleset, "Bu, tadi airnya tumpah." Ibunya mengangguk, meski dalam tatapannya ada keraguan. Ia tahu anaknya bukan tipe yang suka mengeluh, apalagi mengadu. Tapi luka di pipinya terlalu jelas untuk disebut kebetulan. Malam itu Arif termenung di teras kecil rumah kontrakan mereka. Hujan sudah reda, tapi petir sesekali masih menyambar langit. Ia menatap ke atas, mencoba berbicara dalam diam. "Allah, aku tahu aku ini bukan siapa-siapa. Tapi aku ingin jadi orang berguna. Aku ingin dihargai, bukan dipermalukan," bisiknya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Arif tak lagi terlihat di lapaknya. Warga sekitar bertanya-tanya, bahkan tukang ojek langganan pun penasaran. Lapak pulsa dan teh hangat itu dibiarkan kosong. Namun di satu ruang warnet kecil pinggir kota, Arif tengah sibuk belajar dari layar komputer bekas. Ia menyewa komputer selama 1 jam per hari, mengakses video-video motivasi, belajar bisnis digital, memahami jual beli daring, dan mencatat semuanya di buku kecilnya yang kini penuh coretan baru. Ia tak lagi menghabiskan waktu di pinggir jalan. Sisa uang dari hasil berjualan ia investasikan untuk membeli pulsa dalam jumlah besar, menjualnya secara daring lewat aplikasi. Lambat laun, pemasukannya bertambah. Ia mulai dipercaya tetangga untuk isi token listrik dan transfer antar bank. Usahanya bertransformasi menjadi jasa digital rumahan. Waktu berjalan, dan satu demi satu perubahan mulai terlihat. Arif membeli ponsel bekas dengan spesifikasi mumpuni. Ia membuka jasa admin media sosial untuk pemilik usaha kecil, mengelola toko daring, dan memperluas jaringan reseller. Ia bekerja dari kamar kecil di rumah kontrakan, dengan meja dari tumpukan kardus dan kursi plastik yang sudah retak. Namun semangatnya tak retak sedikit pun. Justru luka penghinaan kemarin menjadi bahan bakar semangat yang tak pernah padam. Suatu hari, ia memutuskan mendaftar ke pelatihan bisnis daring yang diadakan oleh sebuah lembaga amal. Ia belajar langsung dari mentor yang pernah bangkrut tapi kini menjadi miliarder. Ia menyimak, mencatat, dan bertanya dengan penuh antusias. Salah satu peserta pelatihan sempat bertanya pada Arif, "Mas ini lulusan mana?" Arif tersenyum dan menjawab, "Lulusan jalanan." Mereka tertawa, tapi Arif tak sedang bercanda. Beberapa bulan setelahnya, nama Arif mulai dikenal di komunitas bisnis daring lokal. Ia aktif berbagi tips usaha, bahkan mulai dipercaya menjadi narasumber untuk webinar kecil. Ia masih tinggal di kontrakan itu, masih minum teh dari gelas yang sama, tapi dalam dirinya telah tumbuh sebuah kebesaran hati yang tak bisa dibeli. Dan di seberang jalan, di kantor megah yang sama, Randy tetap datang dan pergi dengan wajah penuh percaya diri. Tak satu pun tahu bahwa laki-laki yang pernah ia siram kopi, kini mulai menapaki jalur yang akan membawanya pada kejutan besar. 1 tahun sejak insiden kopi itu berlalu. Arif sudah jarang terlihat berjualan di emperan. Banyak yang mengira dia menyerah atau pindah tempat. Padahal kenyataannya jauh berbeda. Arif kini telah menjelma menjadi seorang konsultan digital kecil-kecilan.
Dia membuka jasa branding usaha rumahan dan mengelola akun-akun jualan yang awalnya sepi menjadi ramai peminat. Suatu sore, ketika Arif tengah menyiapkan materi presentasi untuk calon kliennya, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal masuk. Dengan suara ragu, si penelepon memperkenalkan diri sebagai Lia, salah satu staf senior di perusahaan tempat Randy bekerja. Mas Arif, saya dapat nomor dari grup komunitas bisnis. Perusahaan kami sedang mencari konsultan media sosial untuk sebuah produk baru. Bisakah kita bertemu? Tanyanya sopan. Arif terdiam sejenak. Nama perusahaan itu tak asing, tempat Randy bekerja. Baik Bu, saya bersedia bertemu. Kapan dan di mana? Jawab Arif dengan nada tenang. 2 hari kemudian, Arif datang ke kantor itu dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan tas selempang berisi laptop. Satpam di lobi menatapnya dengan bingung. Arif tersenyum ramah, lalu menyebut namanya dan berkata ia ada janji dengan Ibu Lia dari divisi pemasaran. Sambil menunggu di ruang resepsionis, Arif melihat sekeliling. Gedung megah ini masih sama. Tangga spiral, lantai mengilap, dan aroma kopi dari pantry yang samar. Namun yang berbeda adalah dirinya. Ia bukan lagi pemuda yang membawa termos dan menjajakan pulsa, tapi seorang yang datang membawa penawaran kerjasama. Ketika Lia datang, ia langsung mengajak Arif ke ruang rapat kecil. Tanpa basa-basi, Arif membuka laptop dan mempresentasikan konsep kampanye digital yang telah ia rancang. Lia dan 2 orang lainnya terlihat terkesan. Salah satu dari mereka bahkan sempat berkata, "Saya nggak nyangka Mas Arif ini dulunya bukan dari latar belakang korporat. Materinya rapi dan jelas." Di akhir pertemuan, Lia mengangkat satu dokumen. "Mas Arif, kalau bersedia, kami akan mulai kerja sama awal selama 3 bulan. Kalau hasilnya bagus, bisa kita lanjutkan tahapan berikutnya," ucapnya. Arif menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Saya siap bekerja keras. Terima kasih atas kepercayaannya." Namun saat berjalan keluar ruang rapat, langkah Arif terhenti. Di ujung lorong, ia melihat Randy sedang berbincang dengan rekan kerjanya. Randy tak melihat Arif. Tapi Arif menatapnya dalam diam, dengan tatapan penuh makna. Ia tak berniat balas dendam. Tapi Allah telah memperjalankannya ke tempat yang sama, bukan untuk mengulang luka, tapi untuk menunjukkan bahwa luka itu tak sia-sia. Pekan berikutnya, Arif kembali datang ke gedung megah itu. Kali ini bukan sebagai tamu biasa, tapi sebagai penyaji utama dalam presentasi strategi kampanye produk baru. Beberapa jajaran manajer akan hadir, termasuk Randy yang kini menjabat sebagai koordinator pemasaran lapangan. Saat Arif memasuki ruang presentasi, ruangan sudah penuh. Beberapa staf menyambutnya dengan ramah. Mereka tak tahu latar belakang Arif. Yang mereka tahu, ia adalah seorang konsultan digital yang direkomendasikan oleh Ibu Lia karena hasil analisanya yang tajam dan rencana kampanyenya yang inovatif. Beberapa menit kemudian, Randy masuk ke ruangan. Ia berjalan sambil menggulir layar ponselnya. Begitu duduk, matanya mengangkat kepala dan langsung terpaku pada sosok di depan ruangan. Wajahnya berubah. Ia seperti melihat hantu dari masa lalu. Tapi Arif hanya tersenyum tipis, lalu mulai memperkenalkan diri. "Nama saya Arif. Hari ini saya akan menyampaikan strategi media sosial untuk peluncuran produk terbaru perusahaan. Semoga paparan ini bisa memberikan arah yang bermanfaat." Arif memulai dengan tenang, menjelaskan tren pasar, data riset, serta ide-ide kreatif yang telah ia susun selama 2 minggu terakhir. Ia berbicara tanpa gugup, dengan bahasa yang lugas namun berwibawa. Semua peserta rapat terdiam menyimak. Randy hanya bisa memperhatikan dari kursinya. Hatinya bergejolak. Sosok yang dulu ia rendahkan, yang ia siram dengan segelas kopi, kini berdiri di depan sebagai narasumber profesional yang dipuji oleh rekan-rekannya. Di akhir sesi, Lia menutup dengan tepuk tangan. "Presentasi yang sangat baik. Saya yakin kalau kita jalankan strategi ini, akan banyak peningkatan positif." Seorang manajer muda ikut menimpali. "Saya setuju. Eksekusinya realistis dan sesuai dengan karakter pasar kita." Setelah rapat selesai, satu persatu peserta keluar ruangan. Namun Randy tetap di tempatnya. Diam, mencoba menenangkan pikirannya yang campur aduk. Arif mengemasi laptopnya.
Ketika ia hendak melangkah keluar, Randy akhirnya membuka suara. Arif. Arif menoleh. Iya. Gue nggak nyangka. Arif menatapnya datar. Dunia ini selalu berputar, Ren. Randy menunduk. Gue minta maaf soal dulu. Gue nggak pantas bersikap kayak gitu. Arif menghela napas. Gue udah maafin, bahkan sebelum lo minta maaf. Karena kalau gue terus nyimpen dendam, gue nggak akan sampai ke titik ini. Randy mengangguk perlahan. Tak sanggup berkata-kata lagi. Yang bisa ia lakukan hanyalah melihat punggung Arif menjauh, penuh wibawa dan tenang. Hari itu, seluruh kantor mulai membicarakan sosok Arif. Bukan hanya karena presentasinya yang luar biasa, tapi juga karena cara bicaranya yang penuh makna, seperti seseorang yang dibentuk oleh luka dan ditempa oleh waktu. Dan bagi Randy, kenyataan bahwa ia harus bekerja sama dengan Arif adalah pelajaran yang paling mahal dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, hasil kerja Arif mulai menunjukkan dampak besar. Penjualan produk yang ia bantu promosikan meningkat pesat. Akun media sosial perusahaan melonjak pengikutnya, dan engagement naik hingga 3 kali lipat. Nama Arif mulai diperbincangkan oleh banyak divisi. Bahkan Direktur Utama perusahaan, Bapak Surya, tertarik untuk mengenalnya langsung. Pada suatu pagi yang mendung, Arif diundang secara resmi untuk menghadiri rapat besar di ruang eksekutif. Ruangan yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Di sana, hadir para kepala divisi, tim manajemen, dan tentu saja, Bapak Surya. Ketika Arif masuk, ruangan hening. Semua mata memandangnya dengan rasa ingin tahu. Lelaki muda sederhana yang berhasil mengguncang sistem promosi perusahaan. Bapak Surya berdiri dan menyambut Arif dengan jabatan tangan hangat. Saya sudah dengar banyak soal kamu, Arif. Terima kasih sudah membawa perubahan yang sangat berarti, ujar beliau. Arif membalas dengan senyum tulus. Terima kasih Pak, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Rapat pun dimulai. Kali ini Arif tidak hanya diminta memaparkan strategi, tetapi juga memberi pandangan untuk jangka panjang pemasaran digital perusahaan. Di tengah rapat, beberapa petinggi tampak berbisik-bisik, membahas kemungkinan merekrut Arif sebagai konsultan tetap. Randy, yang juga hadir, hanya bisa duduk terpaku. Sekali lagi, ia menyaksikan bagaimana seseorang yang dulu ia anggap remeh justru melesat jauh melebihi apapun yang pernah ia capai. Ia masih bekerja keras, tetapi tak bisa menutupi rasa canggung dan rendah diri setiap kali Arif melintas di hadapannya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar di internal kantor. Arif resmi diangkat menjadi kepala tim pengembangan strategi digital, sebuah posisi penting yang biasanya hanya diberikan kepada karyawan senior. Banyak yang kaget, tetapi sedikit yang berani protes. Semua tahu, Arif memang layak. Bahkan lebih dari layak. Ide-idenya terbukti, kerjanya nyata, dan sikapnya tetap rendah hati. Sementara itu, Randy mulai merasa terasing. Beberapa staf mulai menghindarinya, bukan karena benci, tapi karena mereka lebih nyaman mendekati Arif yang dianggap membawa angin segar dan semangat baru. Tanpa sadar, Randy sedang mengalami gelombang pembalasan dari semesta. Bukan dalam bentuk kekerasan, tapi dalam bentuk pembuktian nyata bahwa kesombongan tak akan pernah bertahan lama. Suatu malam, Arif duduk sendiri di ruang kerjanya yang baru. Sebuah ruang kecil namun nyaman, penuh dengan papan ide dan catatan strategi. Ia menatap jendela, melihat hujan tipis membasahi kota. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu, semua sakit yang dulu ia telan diam-diam, kini dibayar lunas oleh Allah dengan cara yang paling anggun. Namun kisah ini belum selesai. Karena di ujung lorong perusahaan, sebuah tantangan baru mulai mengintai. Dan Arif harus kembali membuktikan bahwa bukan hanya sukses yang ia kejar, tapi juga keberkahan dalam perjuangan. Pencapaian Arif makin mencolok. Ia bukan hanya berhasil membawa transformasi digital, tapi juga menginspirasi banyak karyawan muda. Cara bicaranya yang santun, caranya memperlakukan semua orang dengan hormat, membuat banyak orang segan sekaligus hormat padanya. Namun seperti biasa, keberhasilan seseorang akan selalu mengundang rasa dengki. Dan di antara mereka yang menyimpan perasaan itu, ada satu sosok yang tak terduga, Tania, sekretaris manajer senior.
Ia merasa posisinya terancam, terutama karena kedekatannya dengan jajaran atasan mulai memudar sejak Arif hadir. Tania mulai menyusun siasat. Ia mengumpulkan informasi kecil dari kantor, menyusun potongan-potongan cerita yang bisa membalikan citra Arif. Lalu ia menyebarkan gosip bahwa Arif mendapatkan posisi lewat kedekatan pribadi dengan salah satu atasan perempuan. Gosip itu cepat menyebar. Di ruang pantry, ruang istirahat, bahkan dalam grup internal yang tak resmi. Beberapa mulai terpengaruh, terutama mereka yang sejak awal merasa iri tapi tak berani bersuara. Arif merasakannya. Tatapan orang-orang mulai berubah. Suasana kerja menjadi dingin. Bahkan senyum yang biasanya hangat, kini terasa dipaksakan. Tapi Arif memilih diam. Ia percaya, kebenaran akan membuktikan dirinya sendiri. Sampai pada suatu sore, Arif dipanggil oleh divisi HR. Wajah serius menyambutnya di ruangan. Mereka meminta klarifikasi atas tuduhan yang beredar. Dengan tenang, Arif menjelaskan semua yang ia tahu. Ia membuka semua dokumen kerja, email, bukti-bukti profesional yang menunjukkan bahwa semua pencapaian ia raih karena kerja keras dan laporan hasil. Yang mengejutkan, setelah Arif keluar dari ruangan itu, Ibu Lia, atasan yang disebut-sebut dalam gosip tersebut, masuk ke ruangan yang sama, dengan wajah muram. Keesokan harinya, semua menjadi jelas. Ibu Lia menggelar pertemuan internal dan menjelaskan bahwa tuduhan terhadap Arif tidak berdasar. Ia menunjukkan bukti pesan dan laporan kinerja yang valid. Ia bahkan menegaskan bahwa Arif adalah karyawan paling bersih dan berdedikasi tinggi yang pernah ia bimbing. Tania dipanggil dan diberi surat peringatan keras. Beberapa orang yang ikut menyebarkan gosip tanpa fakta pun mendapat teguran resmi. Kantor menjadi gempar. Namun Arif tidak membalas dengan amarah. Ia tetap tenang, bahkan menghampiri Tania dengan senyum. "Terima kasih," katanya pelan. Tania terperangah. "Kau, terima kasih untuk apa?" "Karena ujian ini justru menguatkan saya. Dan mengingatkan saya untuk tidak pernah bergantung pada pujian manusia. Cukup Allah yang tahu niat saya." Tania tertunduk, tak sanggup berkata-kata. Dan hari itu, seluruh kantor kembali melihat bahwa kemuliaan tidak pernah bisa dibeli. Ia dibangun oleh ketulusan, diuji oleh fitnah, dan dimenangkan oleh kesabaran. Beberapa bulan berlalu. Arif semakin kokoh di posisinya. Ia tidak hanya dikenal sebagai pemimpin muda yang visioner, tapi juga sebagai pribadi yang tahan banting, sabar menghadapi tekanan, dan selalu mengedepankan etika. Banyak perusahaan luar yang mulai meliriknya, namun ia tetap bertahan karena ia merasa masih banyak hal yang bisa ia lakukan untuk perusahaan ini. Suatu pagi yang cerah, Arif berjalan menuju lobi kantor. Ia hendak menyambut tamu penting dari luar negeri yang akan melakukan kerja sama strategis. Ketika ia melangkah, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang berdiri kaku di dekat meja resepsionis. Itu Randy, mantan atasannya yang dulu menyiram wajahnya dengan kopi. Pria itu kini tampak jauh berbeda. Wajahnya kusut, matanya sayu, tubuhnya kurus dan tak terawat. Ia terlihat seperti orang yang kehilangan arah hidup. Arif terdiam. Randy menunduk saat tatapan mereka bertemu. Dalam sekejap, masa lalu seperti memutar ulang di benak keduanya. Randy akhirnya membuka suara. Suaranya pelan dan gemetar. "Arif, saya cuma ingin minta maaf." Arif memandangnya dengan mata teduh. Tidak ada dendam di sana, hanya rasa iba. "Sudah lama saya memaafkan, Mas." Randy mengangkat wajahnya perlahan. "Saya kehilangan pekerjaan, rumah, istri saya pergi. Semua seperti runtuh satu persatu. Saya sadar, semua itu akibat dari kesombongan dan perlakuan buruk saya ke banyak orang, termasuk kamu." Arif menghela napas pelan. Allah selalu memberikan jalan kembali bagi siapapun yang mau bertobat. Mereka duduk sebentar di ruang tunggu. Arif menawarkan segelas air, dan mendengar dengan sabar kisah hidup Randy selama setahun terakhir. Ternyata setelah kasus pelecehan di kantor terungkap, Randy dipecat. Reputasinya hancur. Ia mencoba memulai usaha sendiri, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya, ia datang ke perusahaan ini, bukan untuk bekerja, tapi hanya untuk melihat apakah benar kabar bahwa Arif sekarang adalah pemimpin di tempat ini.
Dan ternyata, lebih dari yang saya bayangkan, ucap Randy lirih. Arif menepuk pundaknya. Kalau Mas Randy sungguh ingin memulai dari awal, saya bisa bantu. Bukan karena balas dendam, tapi karena saya percaya, setiap orang bisa berubah. Wajah Randy berkaca-kaca. Ia tak pernah menyangka, orang yang dulu ia rendahkan justru menjadi satu-satunya orang yang membantunya saat semua pintu tertutup. Kabar pertemuan itu cepat tersebar. Banyak pegawai lama yang menyaksikan bagaimana Arif mengulurkan tangan kepada orang yang dulu menyakitinya. Sebuah pelajaran besar tentang jiwa besar dan ketulusan. Di ruang kerjanya, Arif menatap langit dari balik jendela. Ia teringat masa-masa menyedihkan dulu, lantai toilet, lantai gudang, dan siraman kopi panas yang membakar pipinya. Kini semua itu menjadi bukti nyata bahwa kesabaran, kerja keras, dan tawakal kepada Allah adalah jalan terbaik dalam menjawab hinaan. Namun perjalanannya belum selesai. Karena masih banyak yang harus ia perjuangkan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang-orang yang diam-diam mengambil kekuatan dari kisah hidupnya. Setelah kejadian pertemuannya dengan Randy, nama Arif semakin diperbincangkan. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena kepribadiannya. Di media sosial internal perusahaan, para pegawai saling berbagi kisah inspiratif tentang Arif. Bahkan mantan pegawai yang dulu sempat menyaksikan Arif dimarahi, dihina, hingga disiram kopi, ikut memberikan komentar bahwa mereka menyesal tidak membela saat itu. Rasa kagum dan hormat kepada Arif tak bisa dibendung. Namun, semua sorotan itu tidak membuat Arif lupa diri. Ia tetap pulang ke rumah ibunya setiap akhir pekan. Rumah tua di pinggiran kota itu masih menjadi tempat di mana ia bisa menjadi dirinya yang dulu, tanpa jabatan, tanpa tekanan. Di sana ia mencuci piring sendiri, membantu ibunya menyapu halaman, dan duduk bersimpuh di hadapan sajadah dengan tenang. Suatu malam, ibunya bertanya dengan suara lembut, "Nak, apa kamu bahagia sekarang?" Arif diam sejenak, lalu menjawab, "Bahagia, Bu. Tapi kadang saya rindu masa-masa sederhana. Saat saya hanya berharap ada yang memberi saya senyum tulus, bukan karena jabatan." Ibunya tersenyum penuh makna. "Itu artinya Allah masih jaga hatimu. Jangan pernah lepas dari rasa syukur. Karena saat kita lupa bersyukur, jabatan dan kekayaan bisa jadi azab." Keesokan harinya, Arif kembali ke kantor. Kali ini ia membawa perubahan baru. Ia mencetuskan program mentoring bagi pegawai lapisan bawah, satpam, OB, resepsionis, teknisi. Mereka diberi pelatihan tentang komunikasi, keterampilan kerja, dan bahkan bantuan kuliah malam. Banyak yang heran, mengapa direktur sebesar dia mengurus hal-hal kecil semacam itu. Tapi bagi Arif, ini bukan hal kecil. Karena dari sanalah ia berasal. Program itu disambut hangat. Banyak pegawai merasa seperti diberi harapan baru. Bahkan beberapa yang sebelumnya hampir putus asa, kini mulai kembali menata impian. Beberapa bulan berjalan, hasilnya mulai terlihat. Ada OB yang diterima di bagian administrasi, ada teknisi yang berhasil naik jadi kepala divisi. Arif menyaksikan itu semua dengan senyum penuh syukur. Sementara itu, Randy juga mulai berubah. Ia diterima bekerja di divisi operasional sebagai staf biasa. Banyak yang kaget, namun Arif meyakinkan semua pihak bahwa Randy pantas diberi kesempatan kedua. Di ruang kerja kecilnya, Randy bekerja sungguh-sungguh. Ia tidak lagi congkak, tidak menyela orang, bahkan sering membantu karyawan lain yang kesulitan. Satu hari saat evaluasi bulanan, Randy berdiri dan berbicara. "Saya berdiri di sini bukan karena pantas, tapi karena ada orang yang menunjukkan arti memaafkan. Saya belajar bahwa harga diri sejati bukan dari jabatan, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain." Ruangan hening. Beberapa orang meneteskan air mata, termasuk Arif. Hari itu, sebuah pelajaran besar tertulis di hati semua yang hadir. Kadang seseorang tak perlu membalas hinaan dengan kebencian, karena kesabaran dan tekad bisa membalik keadaan lebih dari apapun. Dan Arif, pemuda yang dulu hanya petugas kebersihan, telah membuktikannya dengan seluruh hidupnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehinaan yang datang dari manusia bukanlah akhir segalanya. Kadang, justru luka dan hinaan itulah yang menjadi bahan bakar untuk melesat menuju takdir yang lebih tinggi. Arif tidak membalas dengan dendam.
Ia memilih diam, bersabar, dan membuktikan lewat karya dan akhlaknya. Dan ketika posisi telah berbalik, ia tetap memilih memaafkan, bukan menghukum. Sungguh, inilah contoh nyata dari kemuliaan hati yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang menahan amarah dan memaafkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 40. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Sebuah pesan kuat bahwa kebaikan akan selalu menang pada waktunya. Dan orang yang berjiwa besar akan dimuliakan oleh Allah, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Jangan lupa subscribe channel Gava Story dan tonton terus kisah-kisah inspiratif, penuh hikmah, dan membuka mata hati. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.